Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengar renungan Mana Rema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini menuntun kami langkah demi langkah untuk tetap berjalan dalam kehendak daripada Tuhan. Walau jalan itu tidak mudah, tapi kami yakin kami tidak sendiri. Engkau beserta kami. Dan Kau memberikan kepada kami Roh Kudus penolong yang akan menolong setiap kelemahan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema saat emas berubah. Ratapan pasal 4 ayatnya yang pertama. Ratapan pasal 4 ayatnya yang pertama. Sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, emas adalah logam mulia yang sangat indah. Harganya hari-hari ini melambung sangat tinggi. Kemilau emas sulit untuk ditandingi. Itulah yang menjadikan emas sebagai perhiasan yang berharga sampai saat ini. Meski demikian, bukan berarti kemilau emas itu bersifat abadi. Warna emas bisa saja berubah dan menjadi pudar, apalagi jika bersentuhan dengan zat yang mengandung fluorin dan aqua regia. Karena itu, jika ingin emas yang kita miliki tetap kemilau cemerlang, maka kita harus hati-hati menjaga dan merawatnya. Ratapan pasal 4 yang menjadi bacaan kita pagi ini diawali dengan ratapan tentang Sion yang kemuliaannya menjadi pudar, seperti emas murni yang berubah. Ayat 1. Pada zaman Daud memerintah sebagai Raja Israel, saat itu Sion bagaikan emas murni dengan kemilau yang sangat indah. Tetapi siapa sangka raja-raja berikutnya tidak bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Daud. Sion telah kehilangan kemuliaan. Semarak Sion sudah pudar. Sebagai gantinya, mereka kini menjadi pesakitan di negeri pembuangan. Mereka seperti emas yang telah berubah. Dan itu terjadi karena mereka tercemar dengan pengaruh bangsa asing. Begitu hebatnya pengaruh itu, sampai-sampai mereka mengalihkan pusat penyembahan yang harusnya kepada Allah Israel, kini ditujukan kepada Baal dan dewa-dewa yang lain. Semarak Sion telah hilang. Nabi Yeremia bahkan menggambarkan bahwa umat Israel yang sejatinya adalah emas tua yang sangat berharga, tetapi kini hanya dianggap belanga-belanga tanah. Ratapan pasal 4 ayat yang kedua berkata, anak-anak Sion yang berharga, yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Rupa Sion lebih hitam daripada jelaga, dan mereka tidak lagi dikenal di jalan-jalan. Ratapan 4 ayat yang ke-8. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Apapun bentuknya, dosa akan tetap menghancurkan kita. Sedikit saja kita kompromi dengan dosa, maka dosa akan menarik kita ke bawah dan membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Jika kemuliaan Allah sudah hilang dari hidup kita, apakah masih ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita? Tentu saja tidak. Ingatlah bahwa hidup kita berharga karena ada Allah di dalamnya. Jika dosa sudah menjauh dari kemuliaan Allah, jika dosa sudah menjauhkan kita dari kemuliaan Allah, betapa malangnya kita. Kejatuhan Sion cukup menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua.
Dosa bisa membuat emas tua berubah menjadi belanga-belanga tanah yang tidak lagi ada harganya. Sebab itu dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu menjaga kesucian hidup kita untuk kemuliaan Allah. Dan kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Allah supaya cahaya kemuliaan Kristus terus terpancar melalui kehidupan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Kami tetap hidup dalam kebenaran, kami tetap menjaga kekudusan hidup kami, dan kami menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat kami berdosa kepada Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, sebab kami lemah, kami rapuh, tanpa Tuhan kami akan jatuh dalam dosa. Itu sebabnya biar firman dan Roh Kudus-Mu penolong itu menopang kehidupan kami, supaya kami tetap kuat menjalani kehidupan yang makin sulit ini dan tetap menjadi pemenang atas dosa dan segala kejahatan dunia ini. Terima kasih, berkati pekerjaan yang akan kami lakukan, apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami yakini berkat Tuhan ada di atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.